ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan amal ibadah yang paling besar kedudukannya, yaitu thalabul ilmi. Karena dengan menuntut ilmu akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi ilmu yang kita kaji, insyaallah adalah ilmu yang berkaitan tentang tafsir, dan kita akan membaca tafsir surah Al-Syams, surah Al-Syams ayat 11 sampai dengan yang terakhir. Dan ayat ini menceritakan diantaranya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Kita sampai pada ayat yang ke-11. Insyaallah akan kita selesaikan sampai ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كذبت ثمود بالطغوى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Artinya, kazzabat Samud bitaqwaha. Kaum Samud, yaitu kaum Nabi Saleh alaihi salam. Kazzabat Samud bitaqwaha. Mereka mendustakan Rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka karena mereka telah melampaui batas. Idzin ba'atsa ashqaha, dan kebinasaan mereka bermuncul diawali dengan ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Insyaallah akan kita jelaskan tafsirnya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasulullah yang diutus di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salam, berkata kepada mereka, kepada kaum Samud, terutama kepada kaum yang merencanakan untuk membunuh
antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh berupa unta. Apa kata Nabi Saleh? Naqatallahi wa suqyaha. Wahai kaum Samud, biarlah unta betina ini minum. Unta betina ini merupakan mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Saleh. Kemudian fakadzabuhu fa'aqaruha, akan tetapi kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, kadzabuhu, mendustakan Nabi Saleh, mendustakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Fa'aqaruha, bukan hanya mendustakan, tetapi tingkat mendustakan adalah ingin menyembelih, membinasakan mukjizat itu, yaitu unta tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan mereka, membinasakan mereka bidzambihim, disebabkan dosa mereka. Fasawwaha, lalu Allah meratakan mereka, menyamakan mereka dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, dan tidak takut terhadap akibat tindakannya. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya tersebut. Inilah secara ringkas atau terjemah daripada surah Al-Syams ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kaum Samud adalah suatu kaum yang mana diutus di tengah-tengah mereka seorang nabi. Dan nabi tersebut adalah bernama Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh, bahkan seluruh nabi, mereka ditugaskan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk berdakwah. Dan dakwah para nabi dan rasul adalah satu. Dakwah para nabi dan rasul satu, yaitu di dalam surat Al-A'raf, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dakwah para nabi dan rasul satu, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, karena tidak ada sesembahan yang pantas untuk diibadahi dengan benar ghairuh, selain Allah, tidak ada. Jadi Nabi Saleh dan nabi-nabi yang lain, sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai nabi yang terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka satu. Dakwah mereka adalah ani'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, karena tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ya. Wajtanibut taghut, otomatis apabila hanya beribadah kepada Allah, jauhilah oleh kalian sesembahan selain Allah. Entah itu berupa benda mati, entah itu berupa makhluk hidup, entah itu berupa mengkultuskan orang saleh. Segala bentuk peribadatan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itulah dakwah Nabi Saleh, sama seperti dakwah nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabat Samud. Tetapi kaumnya Nabi Saleh itu kaum Samud mendustakan. Bahkan seluruh para nabi didustakan oleh umat mereka. Seluruh para nabi
didustakan oleh umat mereka, oleh kaum mereka. Kecuali sedikit sekali yang mengikuti dakwah para nabi dan para rasul. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Siang dan malam mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Siang dan malam Nabi Nuh mengatakan istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Wa inni da'awtuhum jihara. Dan Nabi Nuh selalu berdakwah kepada mereka dengan tidak mengenal Allah. 950 tahun. Tetapi sedikit, hanya segelintir yang mengikut dakwah Nabi Nuh. Nanti akan kita pelajari dari sini pelajaran penting. Ini adalah menguatkan akidah kita. Kita pun pewaris para nabi. Dan jangan salah, yang kita warisi bukan hanya ilmunya. Ini kan, yang kita warisi bukan hanya ilmunya, tapi yang kita warisi adalah ujiannya, cobaannya. Ini karena kita belum memahami. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Tetapi lebih dari situ, kita juga mengambil bagian warisan berupa hujatan, cemoohan, hinaan, kemudian juga fitnah dan lain sebagainya. Berarti itu pun akan kita warisi. Karena itu kita perlu membaca kisah-kisah orang terdahulu, membaca kisah para nabi, itu supaya kita semakin kuat menghadapi masyarakat sekitar kita. Karena kita nanti akan dihujat oleh masyarakat kita, akan difitnah dan lain sebagainya. Dengan kita membaca kisah para nabi dan rasul, ternyata sekelas nabi dan rasul berat sekali ujiannya. Saya cuma digituin, nggak sampai nabok, benar kan? Cuma dicibir, cuma diomongin, masa udah lempung? Cuma digunjing, masa sudah melempung? Para nabi itu dihujat, pedang yang mengejar mereka, panah yang mengejar mereka, tapi mereka kuat. Nah, itu diantara pelajaran yang penting bisa kita ambil dari mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul, menguatkan kita dalam berdakwah, dalam menghadiri majelis yang hak. Kemudian idzin ba'atha ashqaha, ketika salah seorang di antara kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, ada seseorang yang paling celaka, kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia dikatakan orang yang paling celaka? Karena dialah yang mengajak, yang menjadi provokasi untuk menyembelih unta betina tersebut. Dialah yang punya ide, dialah yang punya saran, dialah yang merencanakan, dialah yang merancang, dialah yang mengajak, bahkan dialah yang menyembelih. Siapa mereka? Siapa dia? Di sini disebutkan idzin ba'atha ashqaha, ay ashqal qabilah, wa huwa Qaddar bin Salif. Qaddar bin Salif, itulah nama orang yang merencanakan, kemudian juga mengajak orang lain, mengajak kaumnya untuk menyembelih hewan atau mujizat Allah pada Nabi Nuh berupa unta. Kenapa dia kok bisa berani? Ternyata rata-rata dia merasa berani karena dia tokoh, karena dia orang kaya, karena dia orang terpandang dan terkemuka di sukunya, di kabilahnya.
Itulah yang menyebabkan dia berani. Duit yang berbicara, kekuasaan yang berbicara. Faqala lahum Rasulullah. Kemudian Rasulullah yang diutus di tengah-tengah mereka yaitu Salih alaihi salam berkata, "Naqatallahi wa suqiyaha." Biarkanlah unta betina itu minum. Di dalam surat Al-A'raf ayat 73 pun dijelaskan. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Unta ini Allah datangkan di tengah-tengah kalian wahai kaum Samud sebagai bayyinah, sebagai barang bukti, sebagai mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang yang membangkang itu pasti dia butuh bukti. Tunjukkan kalau kamu adalah Rasulullah. Zaman sekarang pun seperti itu. Tunjukkan kalau kamu benar-benar anak Tuhan. Tapi dibandingkan orang-orang sekarang ini, kalau anak Tuhan itu banyak bisa menghilang, yang bisa terbang, yang nggak mempan dibacok. Itu yang orang-orang sekarang. Apa kata Nabi Nuh? Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah Azza wa Jalla untuk kalian. Lakum ayah, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena batu itu keluar dari bebatuan, tanpa melalui proses lahir, tanpa melalui proses kalau kambing ya, kalau kambing apa? B. Kalau unta apa? Anak Apa? unta kecil, keluar dari bayi. Kalau unta, kalau sapi kan gede katanya. Kalau unta anak. Unta kecil. Ya, sudah melahirkan pun tetap anaknya. Iya. Ya, tanpa melalui proses bayi, anak-anak, tanpa unta betina tersebut. Berarti ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu yang pertama, dan itu adalah tanda bahwasanya aku ini, kata Nabi Saleh, benar-benar utusan Allah. Bukti, mukjizat. Fadaruha taqul fi ardillah. Wahai kaumku, biarlah unta betina ini taqul fi ardillah, makan dari rerumputan yang ada di buminya Allah. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun alim. Dan jangan sampai kalian menyentuhnya dengan niat jahat. Apabila kalian melanggar, kalian akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Itu kisah, ini kisahnya sangat banyak ya. Kemudian juga di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-80, wa Samud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ya, ini dijelaskan seluruh kaum, diantaranya kaum Samud, diantaranya kaum Ad dan seterusnya, yang para nabi telah membawa bayyinah, telah membawa bukti, telah membawa mukjizat. Akan tetapi mereka kufur, mereka mendustakan. Karena itu Allah timpakan kepada mereka azab. Dan ketika Allah menimpakan kepada mereka azab, itu bukan Allah yang zalim. Allah tidak zalim, tetapi mereka lah yang berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada Rasulullah, berbuat zalim kepada mukjizat Allah, dan hakikatnya mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kemudian juga di dalam surah Hud ayat yang ke-61,
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Dakwah para nabi tetap satu, yaitu wahai kaumku, sembahlah Allah, ibadahilah Allah semata, jangan kau sekutukan dengan suatu apapun, karena tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ansha'akum, dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kamu minal ardi wasta'marakum fiha wastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Akan tetapi jawaban kaumnya adalah qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Wahai Salih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang sangat hina. Sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seseorang di antara kami yang kami harapkan. Akan hana an na'budu ma ya'budu aba'una wa inna lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Apakah engkau akan menghalangi kami wahai Salih dari menyembah sesuatu yang memang telah disembah oleh bapak kami, oleh nenek moyang kami, dan sesungguhnya kami sangat ragu terhadap agama yang Allah. Ini kalau kita yang jawaban-jawaban seperti ini ternyata di zaman sekarang pun masih. Kamu ngaji di mana kok aneh, nggak sesuai dengan. Sama ternyata ini adalah sejak zaman Nabi Saleh ucapan seperti ini. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Ya. Wa inna lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Apakah kamu mau menghalangi kami, mau mengharamkan sesuatu yang menjadi kebiasaan orang tua kami? Apakah engkau mau mengharamkan sesuatu yang menjadi kebiasaan nenek moyang kami? Kami ragu dengan apa yang kamu bawa. Kami ragu dengan aliran Rasulullah. Ternyata ini ucapan berpuluh abad lalu sudah ada. Kita mewarisi para nabi, orang awam mewarisi kaumnya para nabi. Jadi seperti itu, ada siang ada malam. Ada yang berilmu, ada yang jahil, ada yang baik, ada yang buruk. Sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Karena itu di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah zahirina 'ala al-haq la." Tidak ada yang bisa akan senantiasa ada sekelompok kaum dari umat ini tidak bisa memadaratkan mereka, orang yang menentang mereka, ya, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah itu hari kiamat. Berarti peristiwa seperti ini akan selalu ada. Ada yang berdakwah, ada yang menentang dakwah, ada yang mengajarkan kebenaran, ada yang menghalangi. Sudah pasti ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi nggak usah bersedih. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, "Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, kemudian diberikan kepadaku, yang itu sebagai bukti bahwasanya aku ini adalah nabinya," maksudnya mukjizat. Kemudian apa kata Nabi Saleh ayat berikutnya, "Wa ya qaumi hadhihi naqatullah lakum ayat fadaruha taqul fi ardillah wa la tamassuha bisu' fa ya'khudhukum 'adzabun qarib."
Kemudian setelah Nabi Saleh mengucapkan hal tersebut, Allah berikan kepada Nabi Saleh mukjizat di hadapan kaum-kaumnya yang menentang. Kaumnya yang menentang. Bukan berarti ya Nabi Saleh ini diberikan mukjizat tanpa diperlihatkan prosesnya oleh kaumnya, tidak. Bukan berarti ya kaumnya Nabi Saleh di rumah kemudian tiba-tiba Nabi Saleh membawa unta, tidak. Tetapi mereka pun melihat prosesnya bahwasanya unta ini benar-benar keluar dari bebatuan yang itu tidak masuk logika. Berarti benar-benar nampak. Makanya bahasa Arabnya bayyinah. Bayyinah itu adalah jelas sejelas-jelasnya, terang seterang-terangnya. Seperti bulan purnama, tidak ada awan sedikit pun. Nah, itu jelas sejelas-jelasnya, sudah seperti itu masih didustakan. Makanya kata Allah, bukanlah Allah yang zalim kepada mereka, tapi mereka lah yang berzalim kepada diri mereka sendiri, kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu wajar bila Allah ya fayakhudzakum adzabul qarib, maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang sangat dekat jaraknya dari pembunuhan kalian terhadap yang unta tersebut. Fa'aqaruha, kemudian kaumnya pun membantai unta tersebut. Faqala, kemudian Nabi Saleh dengan nada yang sedih dan murka mengatakan kepada kaumnya, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Kemudian kata Nabi Saleh alaihi salam, bersukarialah kalian, bersenang-senanglah kalian setelah membunuh unta tersebut di rumah kalian selama 3 hari. Dekat sekali mereka menyembelih, 3 hari setelahnya langsung diancam mereka menyembelih. Langsung Nabi Saleh mengatakan ya, bersenang-senanglah di rumahmu selama 3 hari saja. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan, karena janjinya dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak akan mungkin menyelisihi janjinya. Sudah jelas dikatakan Nabi Saleh, 3 hari lagi kalian akan mendapat azab. Apakah kemudian mereka bertaubat? Tidak. Justru dalam suatu riwayat mereka merencanakan ingin membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Maka kata Allah Azza wa Jalla di ayat yang berikutnya, falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmi'idz inna rabbaka huwal qawiyyul 'aziz wa akhadha alladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi darihim jathimin ka'an lam yaghnau fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Itu artinya sangat bagus, Masya Allah. Surah Hud. Kemudian ketika telah datang keputusan kami, keputusannya berapa hari tadi? 3 hari. Najjayna salihan, kami selamatkan Nabi Saleh, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Saleh, birahmatin minna, dengan kasih sayang dari kami, wa min khizyi yaumi'idzin, dari kehinaan yang terjadi kepada kaum yang mendustakan Nabi Saleh pada hari ini. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dengan cara apa Allah membinasakan kaum Nabi Saleh yang mendustakan? Wa akhadha alladziina zalamu as-sayhah, dan Allah berikan kepada mereka siksaan berupa suara yang sangat teramat keras, mengguntur, kemudian menimpa orang-orang yang zalim, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ayat yang berikutnya, ka'allam yarnau fiha, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat tinggal tersebut. Ala inna samuda kafaru rabbahum, ketahuilah bahwasannya kaum Samud telah mendustakan Rabb mereka.
ala bu'dan li Tsamud, ingatlah kebinasaan kepada untuk kaum Tsamud. Ya, jadi di ayat yang lain ya bukan hanya suara ya, tetapi berupa angin yang sangat kencang. Itu di dalam surah Al-Qamar ya. Ya, inna mursilun naqatin fitnatan lahum fartaqibhum wastabir nabihum fanadaw sahibahum fata'aqaw faqar fakaifa kana 'adzabi wa nuzur inna arsalna 'alaihim, namanya dari sini, inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir, dan sesungguhnya kami menimpakan atas mereka suatu suara yang sangat keras, maka jadilah mereka seperti rumput kering yang dikumpulkan, yang punya ya, dikumpulkan oleh orang yang berternak. Dan di ayat yang lain, insyaallah surat Al-Haqqah juga ada. Surat Al-Haqqah. Ya, fa'amma Samudu fa'uliqu bit-taghiyah. Dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Maaf, yang dengan angin kencang itu ternyata kaum Ad. Ya. Nah, intinya itu diantara ya, kisah sekilas tentang kisah bagaimana kaum Samud mendustakan Rasulullah yang diutus di tengah-tengah mereka yang bernama Nabi Shalih alaihi salam. Kemudian fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Masyaallah muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya aku dekana fi qasasihim, dengan membaca, apalagi sampai mendadaburi, mengambil pelajaran fi qasasihim, pada kisah orang-orang sebelum kita, terutama kisah para nabi, kisah para rasul yang ada di dalam Al-Quran, karena itu tidak ada keraguan, tidak ada dusta sedikit pun di dalamnya. Ibaratun li ulil albab, menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang mempunyai akal. Bagi orang-orang yang mempunyai akal. Bagi mereka yang bisa, yang ingin mengambil atau menyikapi fitnah kehidupan di dunia ini. Bagaimana orang yang cerdas, kata Allah Azza wa Jalla, yaitu mereka yang mengambil jalan, mereka yang mengambil solusi dari fitnah yang tengah ditimpakan oleh Allah kepadanya di dunia ini dengan cara mempelajari kisah orang-orang terdahulu. Itu yang ingin kita tegaskan. Setelah kita membahas tentang kisah Nabi Nuh, bagaimana beliau didustakan dan akibat orang-orang yang mendustakan seperti apa, maka kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, bahwasannya dakwah
para nabi dan rasul itu tidak pernah berbeda. Karena sumbernya satu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan orang-orang liberal yang mereka mengatakan Nabi Muhammad itu nabinya umat Islam, Nabi Musa itu nabinya umat, dan seterusnya. Nabi Isa nabinya umat, seterusnya. Nabi Hidir nabinya. Ini adalah ya, mereka ingin mengatakan bahwasanya semua agama menuju surga. Intinya seperti itu. Gak salah mengikuti Nabi Musa, gak salah katanya. Memang benar. Cuma mereka mau melintir ya fakta-faktanya dan keadaan-keadaan, hanya menjadikan itu sebagai topeng belaka. Karena Nabi Isa alaihi salam dakwahnya pun sama. Dakwahnya adalah sembahlah Allah. Jangan sembah aku. Nabi Isa mengatakan demikian. Jangan sembah aku. Maka nanti pada hari akhirat, hari kiamat, di akhir-akhir surah Al-Maidah, Allah akan mengadili Nabi Isa alaihi salam. A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Nabi Isa, kata Allah nanti pada hari kiamat di hadapan makhluknya, apakah engkau mengajak, surat Al-Maidah betul, ayat 116. Wahai Isa bin Maryam, apakah selama hidupmu di dunia engkau mengajak kepada manusia, engkau berdakwah kepada manusia agar engkau disembah, agar engkau dan ibumu disembah dari selain Allah? Jadi Allah nanti pada hari kiamat bertanya kepada Nabi Isa di dalam surah Al-Maidah 116. Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah pantas bagiku untuk mengatakan, untuk mendakwahkan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak ada hak untukku. In kuntu qultuhu faqad alimta. Apabila memang selama aku hidup di dunia berdakwah agar manusia menyembahku, engkau pasti sudah mengetahuinya ya Allah. Engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Karena engkau ya Allah tahu tentang diriku dan aku tidak tahu tentang engkau ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Karena engkau ya Allah maha mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi Nabi Isa, Allah sudah tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak pernah berdakwah, mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk menyembahnya. Allah sudah tahu. Tetapi nanti Allah mengatakan demikian di hadapan Nabi Isa dan disaksikan oleh orang-orang yang menyembah Nabi Isa, supaya mereka tidak bisa menyalahkan Allah dan tidak bisa menyalahkan Nabi Isa. Fala yalumanna illa nafsah. Dia hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Hujjah telah ditegakkan. Hujjah telah ditegakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dengan Nabi Shalih alaihissalam. Beliau mendakwahkan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Azza wa Jalla semata, tidak ada yang berhak disembah kecuali memang Allah. Tetapi kaumnya lah yang mendustakan. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, seluruh nabi dan rasul dakwahnya satu, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sembahlah Allah. Hanya kepada Allah kita meminta. Hanya minta kepada Allah kita mohon pertolongan. Hanya Allah lah yang bisa memberikan manfaat. Hanyalah Allah yang bisa memberikan madarat dan menolak madarat tersebut. Itulah dakwah para nabi dan rasul.
Karena itu jangan meminta rezeki kepada selain Allah. Jangan meminta keselamatan kepada selain Allah. Jangan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini kepada selain Allah. Kita diberikan oleh Allah, alhamdulillah, hujan yang bagus. Kemudian tanaman-tanaman kita menghasilkan buah-buahan. Mungkin yang bertani, mungkin yang punya peternakan, mereka menghasilkan rezeki dari ternak yang mereka ternak, dari hijau-hijauan dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jangan bersyukur kepada penunggu gunung. Jangan bersyukur kepada penunggu pohon besar. Itulah dakwahnya Nabi dan Rasul. Jangan berterima kasih kepada penunggu suatu tempat tersebut, tapi bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kan dakwahnya para ahli tauhid saat ini, mewarisi dakwahnya para nabi. Akan tetapi kaumnya para nabi, mereka mengatakan dengan jawaban yang hampir sama dengan rata-rata jawaban orang saat ini ketika diajak untuk beribadah kepada Allah. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan tradisi dan kebiasaan nenek moyang kami? Itu sejak zaman Fir'aun, itu ucapan mereka. Sejak zaman Nabi kaum Samud, itu pun sudah jadi ucapan mereka. Dan termasuk sejak Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam, itu pun menjadi jawaban kaum mereka yang tidak mau menerima dakwah. Ini poin. Kemudian poin yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasannya hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Dan kita sudah baca di tafsir surah sebelumnya dan ayat sebelumnya, kita itu diberikan oleh Allah pilihan, bukan paksaan. Ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah sebelumnya, wa hadainahum najdain. Setelah itu kita dipaparkan dengan kisah para nabi dan rasul. Berarti umat-umat terdahulu pun sama seperti saat ini, tidak dipaksa harus beriman, tidak dipaksa harus menerima dakwah. Hidup mereka adalah pilihan mereka. Mereka mau mengaji, alhamdulillah. Tidak mengaji, ya sudah. Karena itu kita harus bisa mengambil manhaj. Bagaimana kita lihat sebagaimana ormas yang saat ini lagi viral di media massa, di televisi. Mereka itu berawal tidak paham dengan dakwah. Akhirnya mereka harus memaksa pemimpin agar mengikuti dakwah mereka. Benar atau tidak? Maksudnya yang sedang terjadi di luar sana. Benar tidak? Mereka memaksa pemimpin agar mengikuti dakwah mereka, agar harus pemimpin ini harus menerima dakwah kami. Ketika pemimpin tidak mau menerima dakwah, apa yang terjadi? Demo. Apa yang terjadi? Memberontak. Tidak paham kisah Nabi dan Rasul. Karena tugas Nabi dan Rasul hanyalah mengajak, menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima sudah lepas kewajiban. Tapi coba kita lihat ormas-ormas sebagian yang lagi viral di televisi saat ini. Saya sudah berkali-kali menasihati pemimpin, tapi tetap menolak. Karena itu kita harus jihad. Mana fikihnya? Fikih dakwahnya mana? Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Nabi Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memaksa agar menerima dakwahmu, engkau tidak bisa. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah, Allah lah yang memberikan petunjuk. Sekalipun orang itu orang yang paling kau cintai, wahai Nabi Muhammad,
engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk dan hidayah tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Apakah kemudian Nabi Muhammad memaksa harus menerima dakwah? Tidak. Apakah Nabi Saleh memaksa menerima dakwah agar kaumnya menerima dakwah? Tidak. Tidak. Nabi Saleh, sembahlah Allah wahai kaumku, sembahlah Allah wahai tokoh-tokoh kaumku, wahai tokoh-tokoh Samud, sembahlah Allah, ajaklah masyarakatmu agar beribadah kepada Allah. Hanya mengajak. Kemudian ketika mereka tidak mau, apakah Nabi Saleh menghunuskan pedang? Mengajak masyarakatnya, mengajak orang-orang yang beriman kepada mereka untuk berjihad? Apakah seperti itu? Tidak. Ya sudah, kita memang berdakwah, diterima alhamdulillah. Tidak, ya sudah, nanti Allah yang akan menghukum, bukan kita yang menghukum. Inilah kita perlu belajar manhaj supaya kita tidak mudah terkena doktrin dan virus-virus dari mereka. Nah, seperti itu. Jadi dalam ini pun kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ya, para nabi dan rasul saja tidak berhak memaksa kaumnya untuk menerima dakwah. Yang pertama. Yang kedua, tidak bisa menjadikan kaumnya itu mendapat hidayah, menerima dakwah. Tidak bisa. Mereka hanyalah mengajak dan berusaha. Masalah diterima atau tidak di tangan Allah Azza wa Jalla. Ketika umatnya tidak mau menerima dakwah para nabi, sabar. Terus berdakwah. Itulah Nabi Saleh, itulah Nabi Nuh, itulah seluruh nabi dan rasul. Wa inni da'awtuhum jihara. Apa ayat sebelumnya itu? Laila wa nahara. Da'awtuhum laila wa nahara. Semuanya aku berdakwah siang dan malam. Itu para nabi dan rasul. 950 tahun berdakwah tidak diterima, tidak ada demo, tidak ada mengajak memberontak. Sekarang baru satu kali menasihati tidak diterima, 2 kali menasihati tidak diterima, ayo kita demo. Ketika sudah disampaikan 950 tahun pun tidak ada hasilnya berdakwah, ya sudah, bukan tugas kita, bukan hak kita. Seperti itulah dalam kategori berdakwah. Kemudian yang bisa kita ambil juga bahwasanya para nabi itu adalah pilihan Allah, tetapi mereka tidak semerta-merta mengandalkan mukjizat. Tidak mengandalkan mukjizat. Mereka terus berdakwah dengan lisan. Mereka terus berdakwah dengan lisan. Jadi para nabi dan para rasul itu adalah manusia biasa yang mereka berdakwah dengan cara manusia. Walaupun mereka Rasulullah, walaupun mereka menerima wahyu, tetapi ketika mereka berdakwah mereka tetap menggunakan bahasa, tetap menggunakan ya, nasihat. Itu di sini tauhid kita. Para nabi tidaklah berdakwah dengan hal-hal yang aneh supaya diterima dakwahnya. Harus bisa menghilang supaya dapat mengikut, tidak. Harus bisa hebat biar dapat mengikut, tidak. Karena dakwah ini bukan mencari massa. Dakwah ini bukan mencari pengikut, tapi dakwah ini adalah menyampaikan kebenaran. Para nabi, mereka bisa saja mendatangkan mukjizat yang aneh-aneh bagi kaumnya. Seandainya mereka minta terbang, Allah pun mungkin kabulkan supaya meyakinkan kaum. Tapi bukan seperti itu cara berdakwah. Bahkan Nabi Isa pernah ditegur oleh Allah. Antunazzala alaina ma'idatan minas sama. Wahai Allah, kaummu meminta agar engkau turunkan hidangan dari langit. Hidangan dari langit. Dan Allah benar-benar menurunkannya.
untuk meyakinkan kaumnya. Tetapi apakah kaumnya yakin? Juga tidak. Seperti Nabi Saleh, perlihatkan mukjizat. Setelah diperlihatkan, masih saja membangkang. Jadi para nabi pun berdakwahnya tidak dengan cara yang aneh-aneh. Mereka berdakwah tetap dengan lisan, bukan dengan terbang, bukan dengan menghilang, bukan dengan ilmu kepala supaya diterima, tidak. Tetapi mereka benar-benar mendakwahkan hal yang hak, yang benar-benar datang dari Allah Azza wa Jalla dengan cara yang hak juga. Banyak orang menyampaikan yang hak, tetapi supaya lebih mudah diterima, akhirnya caranya dipoles, dibungkus dan lain sebagainya. Ini tidak. Para nabi tidak menyampaikan. Dia hanya menyampaikan dan dakwah diterima, alhamdulillah. Tidak juga. Kemudian yang bisa kita pahami juga bahwasannya para nabi dan para rasul, mereka berdakwah banyak sekali tantangan dan rintangannya. Banyak sekali tantangan dan rintangannya. Mulai didustakan, mulai dihina, mulai difitnah, dikatakan gila, dikatakan miskin, dikatakan juga penyair, dikatakan penyihir, dan lain sebagainya. Bahkan sampai direncanakan pembunuhan kepada Nabi. Maka apakah Nabi tersebut mundur? Tidak. Dia menikmati, mereka menikmati dakwah tersebut. Apakah mereka mendoakan keburukan kepada kaumnya? Juga tidak. Mereka mendakwahkan semoga Allah memberikan hidayah kepada kaumnya. Maka ini pun kita harus belajar. Karena Allah berfirman, sesungguhnya kisah orang-orang terdahulu adalah pelajaran yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang berakal. Maka coba kita koreksi diri kita saat ini. Pasti dengan penampilan kita yang seperti ini, dengan pengajian kita yang seperti ini, pasti banyak yang mencemooh, banyak yang menfitnah. Coba kita benturkan dengan kejadian para nabi. Oh, ternyata memang seperti ini, itu sudah sunatullah, sudah ketetapan Allah, saya nggak akan bisa menghina. Insya Allah hati kita akan kuat, tidak mudah menempuh, tidak mudah berputus asa dari menjalankan dakwah dan mengamalkan ilmu yang kita miliki ini. Masyaallah muslimin, wa ni'mal akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asyaddul bala al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Yang paling berat ujiannya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Kenapa mereka berat ujiannya? Karena mereka menyampaikan kebenaran. Dan sudah barang pasti orang yang tidak suka kebenaran akan menjadi penghalang. Sumal amsal fal amsal. Maka barang siapa yang mengikuti ajaran Nabi, dia pun akan mendapat cobaan yang besar dan berat. Itu pasti. Karena itu kita harus kuatkan mental kita, harus kuatkan keimanan kita, dan dengan ilmu. Dengan ilmu, di antaranya adalah ilmu bagaimana Allah mengutus para nabi dan rasul. Ternyata ujian mereka itu subhanallah sangat berat. Saya cuma dibilangin, cuma dicibir, cuma digunjing, nggak sampai nabok, istilahnya gitu ya. Masa ya saya harus putus asa? Masa ya saya harus mundur? Para nabi itu dilemparin batu, dikepung, dan yang sebagainya, diboikot, dan mereka tidaklah putus asa dari berdakwah. Inilah yang tujuan Allah menyampaikan kepada kita
kisah orang-orang terdahulu, di antaranya adalah untuk menguatkan kita dalam menghadapi masalah yang sedang atau yang akan kita alami. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan.